Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surah Ali Imran ayat 103. Nah, kita masuki materi kita. Dari sudut psikologi sosial, Ursula Le Guin mengemukakan konflik sebagai berikut. Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Yang ketiga, konflik dengan sanak keluarga. Yang keempat, konflik dengan orang lain. Yang kelima, konflik dengan suami atau istri. Yang keenam, konflik di sekolah. Yang ketujuh, konflik dalam pekerjaan. Yang kedelapan, konflik agama. Dan yang terakhir, konflik pribadi. Nah, kita akan membahas satu persatu konflik-konflik ini ya. Yang pertama yaitu konflik dengan orang tua sendiri. Nah, konflik ini terjadi sebagai akibat situasi hidup bersama dengan orang tua. Seringkali harapan orang tua tidak sesuai dengan anak. Bedanya keinginan orang tua dengan anak, si anak juga terkadang ingin bebas tanpa harus mengikuti aturan dan keinginan orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan konflik ini terjadi. Nah, selanjutnya konflik dengan anak sendiri. Konflik ini terjadi setelah orang tua mengetahui tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapannya. Menurut beberapa penelitian, konflik seperti ini juga berakibat pada hubungan sosial yang lain. Nah, konflik ini juga terjadi dikarenakan orang tua yang selalu merasa bahwa merekalah yang punya aturan dan merekalah yang harus dituruti tanpa mengetahui keinginan dari si anak. Yang selanjutnya yaitu konflik dengan sanak keluarga. Konflik ini sering terjadi pada sebuah keluarga dikarenakan adanya anggota keluarga seperti kakek, nenek, paman, ataupun bibi yang ikut dalam proses pendidikan anak. Terkadang dengan banyaknya yang ikut dalam proses pendidikan anak akan semakin menimbulkan konflik, karena dengan demikian akan semakin banyak pula aturan yang muncul dan harus ditaati oleh si anak. Nah, selanjutnya yaitu konflik dengan orang lain. Konflik ini timbul dalam hubungan sosial dengan orang lain. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendirian atau pendapat antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu konflik dengan suami atau istri. Nah, tidak jarang dalam kehidupan berkeluarga terjadi konflik antara suami dan istri. Terjadinya konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesulitan hidup dalam hal perekonomian, perselisihan kecil, ataupun perbedaan tujuan hidup. Nah, dalam konflik ini seringkali anak yang akan mendapat dampak dari konflik yang terjadi antara suami atau istri. Yang selanjutnya yaitu konflik di sekolah. Berbagai macam konflik dapat terjadi di sekolah, seperti tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tidak lulus ujian, persoalan guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu konflik dalam pekerjaan. Konflik ini muncul karena adanya rasa bingung menentukan pekerjaan setelah menyelesaikan masa pendidikan, kejenuhan dalam bekerja,
beban kerja yang menumpuk, serta berselisih dengan atasan ataupun kolega. Nah, yang selanjutnya yaitu konflik agama. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, dan keyakinan dalam beragama. Pindah dari agama satu ke agama yang lain, ataupun menikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, yang terakhir yaitu konflik pribadi. Konflik ini timbul karena minat yang berlawanan, tidak adanya sikap tekun, atau tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri dan memperluas pergaulan hidup. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan ini. Selanjutnya yaitu latihan. Tuliskan konflik apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.